Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semuanya. Setelah tersampaikan pada episode sebelumnya, yaitu 25 urutan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, maka kali ini akan kami sampaikan ulang pula siapa saja yang termasuk 5 ulul azmi dari diantara 25 Nabi dan Rasul tersebut. Kelima Rasul yang tergolong ulul azmi yaitu 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nama Nuh disebutkan 43 kali dalam Al-Quran. Beliau merupakan leluhur dari Rasul ulul azmi yang lain. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah melebihkannya atas segala umat dan dinyatakan sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur. Sebuah riwayat hadis menerangkan bahwa Nuh adalah Rasul pertama. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum Nabi Nuh melakukan penyembahan berhala dan Nabi Nuh diutus agar mereka kembali ke jalan Allah. Nabi Nuh mendakwahi mereka siang dan malam, baik secara diam-diam, terang-terangan, kemudian kedua cara tersebut sekaligus. Namun para pembesar kaum Nabi Nuh tidak menyambut baik seruan tersebut. Nabi Nuh dianggap sesat, pendusta, dan gila. Penentangan dari kaum Nabi Nuh juga diwariskan kepada generasi setelahnya. Para orang tua yang menentang Nabi Nuh akan memerintahkan anak-anak mereka yang sudah balik agar ikut memusuhi dan menentang Nabi Nuh, sehingga orang-orang kafir ini melahirkan generasi yang kafir pula. Setelah berdakwah sekian lama, Nabi Nuh kemudian meminta pertolongan kepada Allah atas penolakan kaumnya. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh agar membuat bahtera karena Allah akan mendatangkan air bah yang akan menenggelamkan orang-orang kafir. Setelah pembuatan bahtera selesai, Nabi Nuh diperintahkan membawa binatang-binatang ke bahtera secara berpasangan, jantan dan betina. Terkait manusia yang menaiki perahu, Al-Quran menjelaskan bahwa mereka adalah Nabi Nuh sendiri, keluarganya yang beriman, dan para pengikutnya. Tidak disebutkan nama atau jumlah pastinya, tetapi dijelaskan bahwa orang-orang beriman yang bersama Nabi Nuh hanya sedikit. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ada 80 laki-laki dan keluarganya yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang kafir hancur tenggelam, termasuk anak Nabi Nuh yang kafir yang menolak naik bahtera. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama Ibrahim disebutkan 69 kali dalam Al-Quran, menjadikannya sebagai tokoh manusia yang namanya disebutkan terbanyak kedua dalam Al-Quran. Ibrahim mendapat julukan Khalilullah yang berarti kesayangan Allah, dan leluhur umat muslim. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim adalah imam bagi manusia, keluarganya dilebihkan atas segala umat, dan keturunannya dianugerahi kitab dan hikmah. Agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW juga dipandang sebagai kesinambungan dari ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga disebut sebagai teladan dan Nabi Muhammad beserta umat muslim diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ditegaskan pula bahwa yang membenci agama Nabi Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri dan orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikuti ajarannya, Nabi Muhammad, dan orang-orang yang beriman. Namanya juga disandingkan dengan Muhammad dalam sholawat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayah dan kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Ibrahim menyeru mereka untuk bertakwa kepada Allah, mengesahkannya, dan meninggalkan sesembahan lain. Nabi Ibrahim juga menegaskan bahwa sesembahan mereka tidak mampu memberi rezeki pada penyembahnya. Saat penduduk keluar kota untuk mengadakan perayaan tahunan, Ibrahim kemudian pergi ke kuil pemujaan dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Para penduduk terkejut dengan keadaan berhala mereka dan kemudian melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api besar sebagai hukuman. Namun Allah membuat api menjadi dingin sehingga tidak menyakiti Nabi Ibrahim. Setelahnya, Nabi Ibrahim hijrah menuju Palestina dan kemudian memiliki beberapa anak, tetapi yang paling dikenal adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Allah juga memerintahkan Ibrahim menyembelih putranya, sebagai ujian keimanan dan Nabi Ibrahim mematuhinya. Namun saat Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan yang besar. Bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga diperintahkan meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai Abraham dalam Yahudi dan Kristen, dan merupakan sosok yang dihormati dalam kedua agama tersebut.
Dalam tradisi Yahudi, Nabi Ibrahim disebut Avraham Avinu yang bermakna, Bapak kami Abraham, menunjukkan kedudukannya sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi, juga dipandang sebagai bangsa Yahudi pertama. 3. Nabi Musa alaihissalam. Nama Musa disebutkan 136 kali dalam Al-Quran, menjadikannya sebagai tokoh manusia yang namanya disebutkan terbanyak dalam Al-Quran. Dia mendapat julukan Kalimullah yang bermakna, orang yang berbicara dengan Allah. Musa merupakan keturunan Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Al-Quran menyebutnya sebagai seseorang yang membawa bukti-bukti kebenaran, dilebihkan atas manusia yang lain, dan memiliki kedudukan terhormat di sisi Allah. Dalam menjalankan tugas kerasulan, Nabi Musa didampingi kakaknya, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa diperintahkan agar mendakwahi Fir'aun dan memintanya membebaskan Bani Israel dari penindasan dan membawa mereka keluar dari Mesir. Fir'aun menolak permintaan Musa dan terjadi permusuhan di antara kedua belah pihak. Saat Nabi Musa membawa Bani Israel pergi, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, tapi mereka hancur tenggelam. Ketika Nabi Musa bermunajat di atas gunung, Bani Israel justru menyembah patung sapi betina yang dibuat Samiri, bahkan mengancam akan membunuh Nabi Harun yang telah mengingatkan mereka. Saat Nabi Musa memerintahkan Bani Israel berperang agar bisa memasuki Palestina, mereka menolak dan justru meminta Allah dan Musa berperang sendiri melawan penduduk tersebut, sementara mereka akan menanti. Maka Allah mengharamkan negeri itu pada Bani Israel selama 40 tahun dan selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di muka bumi. Kitab Taurat yang diwahyukan pada Nabi Musa menjadi pedoman hukum bagi Bani Israel pada masa-masa setelahnya. Nabi Musa juga dihormati dalam Yahudi dan Kristen. Tradisi Yahudi memandang Nabi Musa sebagai nabi teragung yang pernah hidup. 4. Nabi Isa alaihissalam. Nama Isa disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Dia juga disebut Ibnu Maryam sebanyak 23 kali dan Al-Masih sebanyak 11 kali. Dia merupakan keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tiga agama samawi memiliki pandangan yang saling bertolak belakang terkait Nabi Isa alaihissalam. Umat Yahudi memandangnya sebagai murtad sundal, dieksekusi oleh Mahkamah Agung Yahudi karena menyebarkan penyembahan berhala dan mempraktikkan sihir. Terdapat perbedaan pandangan mengenai status Nabi Isa dalam Kristen, tapi pada umumnya Nabi Isa diagungkan sampai derajat ketuhanan. Penyebutannya dalam Al-Quran utamanya menekankan pada dua aspek, kemuliaan dan kemanusiaannya. Nabi Isa disebutkan sebagai sosok yang terkemuka di dunia dan akhirat, didekatkan kepada Allah, soleh, suci, dan diberkahi. Disebutkan pula bahwa Allah mengajarkan kitab, hikmah, Taurat, dan Injil kepada Nabi Isa. Umat Islam juga diperintahkan untuk beriman kepada wahyu Allah, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Nabi Isa, juga diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan para nabi dan berserah diri kepada Allah. Di sisi lain, Nabi Isa juga disebutkan sebagai seorang hamba Allah dan tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Bersama Maryam, Nabi Isa disebutkan biasa menyantap makanan, ungkapan akan sisi kemanusiaannya. Penciptaan Nabi Isa juga disejajarkan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, menjelaskan bahwa penciptaan keduanya adalah karena kekuasaan Allah. Al-Quran juga memberikan penentangan terhadap berbagai macam paham yang mengkultuskan Nabi Isa, seperti menganggapnya sebagai Tuhan, putra Allah, atau memandang bahwa Allah adalah Isa itu sendiri. Selain penyembahan pada Allah, seruan Nabi Isa yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran adalah bahwa dia datang untuk membenarkan kitab Taurat. Terdapat beberapa teori dan penafsiran terkait peristiwa penyalibannya di kalangan umat Islam. Banyak yang meyakini bahwa Nabi Isa diangkat ke langit secara jasmani dalam keadaan hidup. Beberapa riwayat hadis menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke dunia menjelang hari kiamat. 5. Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi Muhammad SAW merupakan penggenapan para nabi yang telah Allah utus ke tengah-tengah umat manusia. Muhammad SAW terlahir serta dibesarkan sebagai seorang Arab. Allah menyelamatkan Rasulullah Muhammad SAW sewaktu menghadapi masa-masa sulit. Setelah menjadi seorang Rasul Allah, dakwah Muhammad menghadapi penentangan dari kaum kafir karena Nabi dianggap menyebarkan ajaran untuk mengganti tradisi leluhur.
Walaupun dakwah Nabi didustakan, hingga diusir oleh kaum kafir yang berakibat hijrah ke Madinah, Allah senantiasa mengaruniakan perlindungan maupun pertolongan yang menyertai Nabi bersama orang-orang beriman. Beberapa waktu kemudian, Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad beserta orang-orang beriman supaya maju berperang melawan golongan kafir maupun golongan yang telah mengusir mereka, supaya Allah menimpakan hukuman pedih kepada orang-orang kafir melalui tangan orang-orang beriman, sampai ketika kubu Nabi Muhammad bersama orang-orang beriman memperoleh pertolongan disertai kemenangan dari sisi Allah. Setelah itu, orang-orang beriman mengadakan perjanjian damai terhadap kaum yang tidak beriman bahwasanya kaum itu takkan mengganggu orang-orang beriman. Nabi Muhammad bersama kaum beriman yang menyertai dirinya memiliki watak keras terhadap kaum kafir namun akrab terhadap sesama orang beriman. Kekhususan pada diri Nabi Muhammad adalah pewahyuan kitab suci Al-Quran, yakni sebuah kitab suci berbahasa Arab yang berasal dari firman Allah. Dalam kitab ini terkandung lafaz ikrar Bismillahirrohmanirrohim sebagai tanda penggenapan kitab-kitab Allah terdahulu. Allah menjamin kemurnian isi Al-Quran, tidak seperti beberapa kitab terdahulu yang sebagiannya pernah mengalami campur tangan dari ahli kitab, sementara sebagian lain berada dalam berbagai versi. Nabi Muhammad juga diutus sebagai penggenapan Taurat dan Injil dengan tujuan supaya umat manusia hanya beriman, mengabdi, serta berserah diri secara tulus kepada Allah saja, juga supaya umat manusia senantiasa berpegang teguh kepada ajaran yang berasal dari Allah, yakni berbagai risalah yang disampaikan melalui para rasul maupun para nabi yang telah Allah utus. Oleh sebab ada larangan tentang mengikuti ajaran yang berasal dari hawa nafsu manusia, yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam agama. Terdapat berbagai penjelasan bahwa sikap berpecah belah dalam beragama setara dengan sikap sesat dan musyrik. Kelima rasul yang mendapat gelar ulul azmi adalah para rasul yang memiliki keteguhan luar biasa selama menyebarkan berbagai risalah Allah. Tatkala para rasul ini harus menghadapi berbagai penentangan dari kaum-kaum yang didakwahi, para rasul ini berdoa agar Allah memberi hidayah untuk kaum-kaum tersebut. Tatkala Allah mendapati bahwa berbagai risalahnya yang disampaikan melalui para rasul ini telah secara mutlak dibantah serta diingkari oleh kaum-kaum tersebut, maka Allah yang menyelamatkan para rasul ini beserta para pengikut mereka, serta Allah timpakan hukuman setimpal kepada kaum-kaum pengingkar itu. Ciri-ciri ulul azmi adalah sebagai berikut. 1. Memiliki seruan dakwah universal untuk umat manusia maupun umat jin. 2. Menyampaikan syariat dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyampaikan kitab samawi. 4. Menerima perjanjian serta wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas tentang ulul azmi, berikut sedikit kisah perjalanan dakwahnya dalam menyampaikan agama Allah kepada masing-masing kaum di masanya. Semoga sedikit kisah ini bisa meningkatkan keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin memperkuat kita dalam menjalankan Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di kisah dan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.